Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Bapa yang selalu ada buat kami di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami, yang kami hadapi hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang ada, yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh.
menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Yesus. Kau Bapa yang setia, Kau yang selalu menolong kami, menjaga kami, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Kami percaya Kau Bapa yang setia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Hai Church, apa kabar? Hari ini saya berdoa sungguh kita semua mengalami sukacita. Kita mengalami terobosan dan kita mengalami pemulihan. Dan terlebih, kita mengalami Tuhan sepanjang hari. Yes, saya berdoa selalu untuk setiap keluarga HCC Families dimanapun saudara berada. Saya sungguh berdoa apapun yang saudara alami hari ini. Mari panggil Tuhan dalam kehidupanmu dan alami Tuhan secara pribadi. Karena saya sungguh berdoa ketika saudara minta Tuhan tinggal diam di dalammu, aku percaya Tuhan akan memberikan pemulihan, bahkan terobosan yang tidak masuk akal menurut saudara. Amin. Dan hari ini saya akan share dengan judul Menjadi Anggota Tubuh Kristus. Wow. Nah, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah salah satu bagian dari anggota tubuh Kristus. Saya akan bacakan ayat dari Efesus 2 ayat yang 19. Firman-Nya berkata demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah saya dan saudara, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab masing-masing di rumah.
Yes, setiap kita, contoh dari keluarga, seorang kepala keluarga, dia bekerja, mencari nafkah, seorang ibu mengurus rumah tangga dan mengurus anak dan sebagainya. Nah, kita terpanggil, kita dipanggil dan dipilih untuk Tuhan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Bukan hanya untuk percaya saja sama Tuhan Yesus, tapi kita dipanggil untuk menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Kenapa? Karena Tuhan tidak bisa bergerak sendiri dengan apapun yang Tuhan miliki. Tuhan nggak bisa datang ke dunia ini. Kalau Tuhan sudah datang ke dunia ini, kita semua pasti sudah terangkat. Amin. Nah, itu sebabnya Tuhan memanggil dari setiap pribadi kita, terpanggil untuk melayani Tuhan di bagiannya masing-masing. Bagiannya masing-masing. Kalau contoh di dalam gereja, ada yang bagian pelayanan kids, ada yang pelayanan anak, ada yang pelayanan youth, ada yang pelayanan profesional muda, dan ada juga pelayanan yang ke family senior. Saya percaya itulah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh kita ada kepala, ada tangan kanan, tangan kiri, dan kaki kanan. Saya percaya Tuhan pun membentuk semua panggilan menyerupai tubuh kita. Jadi masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kita diciptakan juga untuk hidup dalam komunitas, dibentuk untuk membangun persekutuan dan untuk keluarga, dan tidak seorang pun dapat menggenapi tujuan Tuhan sendirian. Kita nggak bisa menggenapi semua apa yang Tuhan ingin kita genapi dengan sendirian. Nggak bisa. Tuhan rindu kita untuk bersatu, untuk bersekutu, untuk berkomunitas, untuk saling memberikan fungsi masing-masing. Nah, Tuhan juga memerintahkan kita untuk mengasihi gerejanya seperti Yesus yang mengasihi gerejanya. Nah, gerejanya itu siapa sih? Gerejanya itu adalah kita semua. Gereja bukan bangunan, gereja bukan batu bata yang dibangun, bukan tembok kanan kiri, bukan semua ornamen di dalam gereja, bukan. Tapi gereja adalah setiap kita. Nah, yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen memanfaatkan gereja tapi tidak mengasihinya. Banyak orang-orang Kristen yang hanya ya udah, yang penting saya hari Minggu harus ke gereja. Itu adalah rutinitas. Kita memandang sebuah ibadah bukanlah sebuah sakramen, tetapi kita memandangnya sebagai rutinitas. Itu salah. Karena ibadah yang sejati adalah kita perlu mempersiapkannya. Dan ibadah yang sejati, memuji dan menyembah Tuhan, kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Dan kita pun perlu untuk bersekutu bersama sesama kawan-kawan seiman. Nah, yang menjadi pertanyaannya, emang kita perlu keluarga di dalam gereja atau keluarga rohani? Kita perlu. Kenapa kita perlu? Karena gembala kita selalu ulang-ulang berkata, selalu berkata, pergaulan yang tidak baik akan selalu menghasilkan sikap yang tidak baik juga. Tetapi pergaulan di dalam Tuhan akan selalu membawa kita
mencintai apa yang Tuhan cintai. Wow, amazing. Saya percaya setiap kita yang rindu, yang mau bersekutu untuk Tuhan, bukan untuk rame-rame, bukan untuk rame-ramean, tidak. Tapi mari kita bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bukan hanya satu orang yang mengalami pemulihan atau mengalami Tuhan, tetapi semua orang yang bersekutu akan mengalami Tuhan secara bersamaan. Ketika kita tidak memandang bahwa persekutuan ibadah raya adalah sebuah rutinitas, tapi mari ubah cara pandang kita, memandang persekutuan di ibadah raya adalah sebuah sakramen, sebuah unity antara hati kita dengan hatinya Tuhan. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan di hari ini, kita perlu tahu apa fungsi kita masing-masing di dalam lingkup persekutuan, dalam lingkup pekerjaan, dan dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan sudah menaruh panggilan di dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk menjadi salah satu bagian tubuh Kristus. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang belum mengalami atau memiliki panggilan untuk menjadi salah satu bagian tubuh Kristus, saya berdoa hari ini atau tepat pada waktunya Tuhan, saya berdoa sungguh kiranya saudara memiliki panggilan untuk menjadi salah satu anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selesai sharing di hari ini, tapi ku percaya firman-Mu tidak akan pernah selesai sampai selama-lamanya. Firman-Mu akan terus berbicara sampai ke bangsa-bangsa, sehingga semua bangsa mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk panggilan-Mu Tuhan, untuk setiap kami menjadi anggota tubuh Kristus, agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Biarlah semua kerinduan Tuhan menjadi kerinduan kami juga. Dan aku berdoa Tuhan, di hari ini apabila ada keluarga kami yang belum memiliki panggilan untuk menjadi anggota tubuh Kristus, biarlah Tuhan Yesus saja yang berbicara secara pribadi dalam hati mereka, agar mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka berapi-api dengan menjadi anggota tubuh Kristus. Aku percaya Tuhan, di balik semua itu ada berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, dan aku percaya Tuhan semakin dimuliakan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.